kanan dan kiri apakah ada sampah? Jika ada sampah silakan dibuang atau sampah ya. Ada? Tidak. Baik, kita tutup ya. Ya. Ainul Husni, Hadir Bu. Mania Aziza, Hadir Bu. Arsha Arista, Hadir Bu. Askia Yusma, Hadir Bu. Cynthia Putri, Hadir Bu. Damayani, Hadir Bu. Della Puspita, Hadir Bu. Dina Febriana, Hadir Bu. Dini Febriani, Filza Zahra, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Ya. Oke, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Yang mudah? Indahnya kehidupan bermakna. Ya, indahnya kehidupan bermakna. Siapa yang masih ingat apa itu indahnya kehidupan bermakna? Apakah ada ingin ditanyakan mengenai bab yang sebelumnya? Tidak. Kira-kira paham? Paham. Oke, masuk kita kepada materi selanjutnya. Pada waktu itu, Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya, yakni beliau mengatakan tidak ada sedikit pun atau tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan seseorang kecuali akhlak mulia. Jadi poin utamanya, salah satu poin utama yang sangat penting dalam kehidupan kita ini adalah berakhlak mulia, akhlak yang baik. Nah, untuk itu sebelum itu sama-sama kita renungkan dulu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang mana Allah mengatakan bahwasanya hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataannya benar. Oke, siapa yang tahu apa itu maksud dari perkataan yang benar itu? Ya, Kesha? Perkataan yang benar adalah perkataan yang menunjukkan sesuai dengan kebenaran. Ya, beri aplaus kepada Kesha. Jadi artinya apa? Artinya Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersifat jujur. Karena kalau kita tidak bersikap jujur, maka sifat munafik akan muncul pada diri kita. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kita tonton bersama-sama ya.
Setelah menonton video tadi, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Pasti sedih ya? Sedih, takut. Karena apa? Karena munafik. Jadi gara-gara perbuatan kita, gara-gara tingkah laku kita, gara-gara ketidakamanan kita, orang lain tidak percaya lagi sama kita. Nah, berarti siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Jadi sudah menonton video kita. Berarti pertama apa materi kita? Nah, materi kita pada hari ini adalah munafik dan keras hati. Munafik dan keras hati. Sebelum itu kita tahu apa dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah melalui kegiatan membaca dan mencermati ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 142 dan Al-Baqarah ayat 74. Nah, dari surat tersebut dan ayat Al-Quran tersebut kita harusnya tahu apa itu pengertian dari munafik dan apa itu ciri-ciri munafik. Lalu setelah itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah itu akan membentuk dua kelompok nantinya, yang mana nanti kalian berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis atau untuk mengidentifikasi dampak perilaku dari munafik dan keras hati, dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut kita kepada pengertian dari munafik. Nah, munafik itu artinya adalah bermuka dua. Apa itu maksud dari bermuka dua? Bukan berarti mukanya dua ya? Iya. Kepalanya ada dua ya? Iya. Munafik itu artinya apa? Ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, sedangkan keras hati ini adalah sikap atau keadaan yang tidak mau terbuka terhadap kritik, saran, dan nasihat orang lain. Nah, sampai di sini paham? Nah, lanjut kita kepada dalil munafik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi tujuan pembelajaran kita, dalil munafik itu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 142. Siapa yang bisa membacakan artinya? Ayo tangan. Ada yang silakan baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah bukan yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, jadi salah satu contoh dari sikap munafik ini adalah mereka sholat. Nah, yang mana sholat itu bermaksud ria. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sifat munafik. Lalu lanjut kita kepada ciri-ciri munafik. Nah, ciri-ciri munafik itu dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana ayatul munafikina salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kadzdzaba, jika berbicara ia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, jika berjanji ia berjanji. Wa iza tumina khana, jika dipercaya ia berkhianat. Apakah tanda-tanda atau ciri-ciri munafik ini ada pada diri Anda? Tidak. Nah, lanjut kita kepada cara agar terhindar dari sifat munafik. Nah, yang pertama itu adalah bersegera melaksanakan sholat. Lalu yang kedua adalah berakhlak baik dan memperdalam ilmu agama. Nah, mengenai munafik ini sudah paham? Sudah. Masuk kita kepada dalil keras
hati yang mana terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Siapa yang berani membacakan artinya? Ayo, siapa? Bisa, coba bisa. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu maka lebih keras. Padahal dari batu mati pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan ada pula yang jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih ya Desha. Nah, dari kekerasan ini adalah menunjukkan bahwasanya seseorang itu memiliki hati yang keras. Nah, tanda-tanda hati yang keras itu yang pertama adalah bermalas-malasan dalam kebaikan. Yang kedua adalah tidak terpengaruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, mengenai materi kita pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Iya. Nah, Yulia, apakah hati yang keras dan terbatas pada hal-hal agama saja? Oke. Hati yang keras, yang namanya hati yang keras itu tentu tidak terbatas pada hal-hal agama saja. Contoh, atau misalnya seperti seseorang atau siapa lah misalnya, siapa kita contohkannya? Nah, seseorang saja ya, contohnya seseorang itu diberi nasihat, diberi saran atau diberi kritik, tetapi dia tidak mau menerima nasihat atau kritik dari orang lain. Dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, itu tidak terbatas pada hal-hal agama saja. Dalam kehidupan juga seseorang yang memiliki sifat tidak bisa menerima kritik dari orang lain itu termasuk dari keras hati. Nah, mengenai materi kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke. Selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dibagi dulu. Per kelompok ya.
Oke, sudah siap? Kalian sudah siap? Silakan dikumpulkan di depannya. Ya, silakan dikumpul. Silakan juga. Oke, berarti kita sudah selesai untuk diskusinya. Kira-kira paham ya? Paham. Nah, Ibu silakan dibuka. Ada HP-nya Kak? Tidak ada. Berapa ada? Kita melanjutkan kuis terlebih dahulu ya. Karena kita sudah berdiskusi tadi, berarti yang ada sudah paham ya? Iya. Silakan dibuka HP-nya, bisa dibuka atau disaudenya. Ya, di aja share aja. Kita akan sama-sama menulis pengalaman aja. Ya, tiga. Kita mulai. Jadi harus cepat menjawab pertanyaan dari soalnya itu ya. Kita mulai. Soalnya ada 5. Bahasa ya, secara bahasa itu. Ya, soalnya ada di depan. Soalnya ada di depan. Soalnya ada di depan. Lanjut ya.